Namaku Sarah, seorang guru berusia 30 tahun. Aku sudah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Aku tinggal bersama ibu dan ayah mertuaku di desa. Saat waktu libur, aku akan pulang ke rumahku. Sejak melahirkan putraku ini, aku belum bisa hamil lagi karena rahimku tidak subur. Aku ingin bercerita tentang pengalaman kelam yang terjadi padaku 6 bulan lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Suamiku adalah orang yang terlalu sibuk bekerja sehingga sampai lupa bahwa seorang wanita atau istri tidak hanya cukup dimanjakan dengan uang atau materi. Ketika ada kesempatan, aku mencoba menjalaninya dengan orang lain. Ternyata, aku merasa nyaman dan ingin terus melakukannya. Dan ini adalah kesalahanku sendiri. Sekitar 6 bulan lalu, seperti biasa setelah pulang mengajar, aku pergi ke rumah ayahku untuk menyiapkan makan malamnya karena ayah tinggal sendirian sejak ibuku meninggal. Sebelum pulang, aku beristirahat di rumah ayah karena aku bosan ditinggal sendiri di rumah. Suamiku selalu terlambat pulang karena sibuk dengan pekerjaannya, dan akhir-akhir ini aku jarang bersamanya. Usiaku masih 30 tahun, dan keinginan untuk hal itu masih membuncah. Setiap kali aku memintanya pada suami, ia selalu mengatakan bahwa dia lelah. Sudah hampir 2 bulan aku merasa tidak enak dengan suami. Suatu ketika, ayah berkata, "Maaf kalau aku merepotkanmu menyiapkan makan malam untukku. Kalau capek, tidak usah repot-repot. Ayah bisa makan di warung depan." Aku menjawab, "Tidak apa-apa ayah." Sarah merasa keberatan kalau ayah makan di warung itu. Tidak terlalu enak. Ini sudah menjadi tanggung jawab Sarah. Siapa lagi yang mau mengurus ayah kalau bukan Sarah? Ayahku berkata, "Putriku yang baik." Tidak sia-sia ayah memiliki putri seperti Sarah. Jika Sarah ingin datang ke sini dan capek, biarkan ayah memijat Sarah. Aku bertanya, "Tidak mengganggu ayah?" Ayahku menjawab, "Tidak, Sarah sudah banyak membantu ayah. Alangkah senangnya jika ayah bisa membantu Sarah." Aku berkata, "Jika ayah tidak keberatan," sambil mendekati ayah. Ayah menyuruhku duduk di ruang tamu. Saat itu, aku masih berpakaian rapi. Aku merasa sedikit lega dengan pijatan ayah. Akhirnya, perasaan itu terbawa suasana. Karena akhir-akhir ini aku memang merasa sangat mudah timbul keinginan-keinginan itu dalam diriku. Mungkin karena aku sudah lama tidak bersama suami. Pada saat itulah keinginanku melambung tinggi dan rasanya sulit aku membendungnya. Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya bisa terus merasakan yang ayah lakukan. Lagi-lagi, aku tidak dapat melakukan apa-apa karena belum sempat aku menjawab, ayah sudah langsung melakukannya. Untuk waktu yang lama, ayah terus saja membuatku semakin terombang-ambing. Kali ini, aku menyerah karena aku tidak bisa lagi melawan rasa yang ada. Sehingga, terjadilah semua dengan sukarela. Setelah itu, aku bangun dan bersiap untuk pulang. Ayah berterima kasih padaku karena aku dengan sukarela telah memberinya kebahagiaan. Aku hanya diam dan pergi keluar untuk pulang. Esok harinya, seperti biasa setelah pulang mengajar, aku pergi ke rumah ayahku. Ketika aku tiba, aku melihat ayah sedang menonton TV sambil merokok. "Sarah baru pulang. Kalau capek, istirahat dulu," kata ayahku. Aku berkata, "Tidak apa-apa ayah, saya ke dapur dulu." Dengan malu karena apa yang terjadi kemarin, aku langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam untuk ayah. "Sarah, kamu rajin seperti ibumu dulu. Kamu tetap cantik dan menarik seperti ibumu," kata ayahku dari belakangku. Aku terkejut dengan sapaan ayahku di belakangku. Aku tidak sadar ketika ayah datang ke dapur dan lebih terkejut ketika tiba-tiba ayah seperti sedang bersama istrinya saja. Aku mencoba memberontak tapi karena ayah begitu kuat, aku tak mampu. Ayah terus-menerus mengingatkan tentang apa yang terjadi kemarin. Jawaban ayah membuatku sangat malu. Aku tidak bisa melawan ayahku. Dan juga karena aku sangat jarang diberi perhatian oleh suamiku yang terlalu sibuk dengan pekerjaan. "Ayah terima kasih. Sarah, kamu memang anak yang baik," kata ayah sambil tersenyum senang. Aku hanya diam karena tidak tahu harus berkata apa.
Aku beristirahat sejenak sebelum menyiapkan makan malam ayahku sebelum pulang. Aku menyapa ayahku, dan ketika aku keluar rumah, dia mengucapkan terima kasih lagi. Aku hanya malu dan sejak hari itu hampir setiap saat aku harus bersama ayahku. Sekarang, aku tidak lagi pernah meminta kepada suamiku karena aku selalu diberi lebih oleh ayahku. Hari berikutnya, seperti biasa, saat aku selesai menyiapkan makan malam ayahku, dia akan meminta aku terlebih dahulu sebelum aku pulang. Ketika aku selesai dengan ayahku, aku bersiap-siap pulang. Ketika aku keluar dari rumah ayahku, aku terkejut melihat saudara perempuanku di teras rumah. Yuni, kapan datangnya? Tanyaku sedikit gugup. Baru saja tiba, jawab kakakku, membuatku sedikit lega. Tapi, tatapan kakakku berbeda dan membuatku khawatir. Sejak aku pulang, aku tidak bisa lagi bebas dengan ayahku. Namun, aku lega karena saudara perempuanku tidak mengetahui apa yang terjadi. Apa yang kamu sudah lakukan bersama ayah? Ucap kakakku. Ternyata Yuni tahu apa yang aku lakukan dengan ayahku hari itu. Apa yang kamu bicarakan? Tanyaku mulai takut. Kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Sarah, aku sudah melihatmu dengan ayah. Kata kakakku lagi. Apa maksudmu? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman. Aku menjadi ketakutan dan diam karena saudara perempuanku tahu apa yang kulakukan dengan ayahku. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku bertanya dan menangis menyesali apa yang sudah aku lakukan. Untung saja kakakku baik hati. Dia hanya menasihatiku dan memaafkan perbuatanku. Sekian terima kasih. Dan semoga cerita ini bisa memberi pelajaran kepada teman-teman semua.